Kill gue banyak nih. Memainkan mindset berarti ya? Mindset, betul. Oke. Karena kita nggak bisa mengontrol orang rotasi kemana. Yang kita bisa kontrol adalah mindset kita menghadapi orang-orang lain. Yap. Semakin baik mindsetnya, semakin baik perform kita. Betul. Tapi kadang kalau kita berekspekt yang tinggi, mindset kita juga bagus dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, itu yang ngebuat mental kita drop drastis. Ya, itu kan makanya perlu pengalaman. Ya, supaya makanya bisa menyesuaikan. kayaknya boleh lah sekarang setiap tim itu punya psikolog ya. Boleh ya? Harus itu. Perlu. Di Indo udah ada loh beberapa tim yang pakai psikolog, udah ada. Meskipun kita nggak boleh sebut yang mana aja ya. Ya betul. Karena psikolog kan rata-rata di tim Indonesia kalau nggak salah nggak full time. Job mereka nggak full time di tim itu. Tapi lebih ke arah konseling aja ketika lagi ngedrop atau ketika lagi ada ingin sesi curhat-curhat, baru ada psikolog yang ngebantu. Dan terbukti efektif. Sangat Semua tim efektif. yang pakai psikolog itu punya track record bagus. Bagus. Ya kalian bisa menerka-nerka sendiri lah tim mana yang menggunakan psikolog juga. Karena yang bisa kita terka-terka apakah tembakan dari VPN ini akan connect. Dari tadi nembak belum ada yang kenok. Bahkan dari Archer mereka bermain dengan 3 player mereka. Kayaknya ada 1 player mereka yang nggak tembus ke GAC-nya deh. Makanya langsung didepak atau ketinggalan lobby. Intinya gitu aja Iya, lah. antara itu ya. Antara dua itu. Karena baik lagi tidak perlu disebut juga kenapa. Betul. Yang pasti intinya satu, dia tidak bermain. Peraturan di PMGC ini ketat banget soalnya. Ketat banget. Lu nggak aktif GAC, kick, start. Pokoknya jam segini di start. Misal 21.01 start. Ya udah 21.01. Nggak ada panggil-panggilan. Kita 5 menit lagi start ya guys ya. Tidak Jangan ada. lupa GAC dinyalakan atau nanti bakal di kick, nggak ada. Tidak ada. Jam 8 start. Ya udah. Tidak ada peringatan pokoknya. Bahkan Favian pun nggak mendapat peringatan dari Zeus. Kalau misalkan Zeus ngasih tembakan balasan ke atas, tiba-tiba darahnya Favian udah sekarat aja tiba-tiba. Tapi Zeus bakal langsung rotasi juga dan mereka baru mulai game udah punya 3 kill. Ini udah modal yang sangat-sangat baik untuk tim Zeus yang berapa game ini bermain yang sangat agresif. Lihat Favian begitu di lock oleh 3 anggota Zeus lainnya dan dia Zeus ya membiarkan satu teman mereka membuka jalan ke depan, memastikan jalur mereka aman untuk menuju ke arah zona. Tapi kata Favian, coba rotasi sekarang, coba gantian sekarang lu yang rotasi, gue yang nembakin lu kali ini dari atas high ground. Tapi Favian perlu berhati-hati karena zona pun akan memakan dia dalam waktu yang cukup singkat. Karena zona sudah bergerak, tapi harus zona kedua cukup mudah untuk dia TB-in. Betul, dan pergerakan dia untuk masuk ke area playzone juga tidak terlalu jauh, masih cukup terjangkau. Arlov berhasil masuk ke dalam zona dan mendapatkan high ground yang paling enak untuk posisi saat ini. Wah. Kok goceknya gila banget. Ini baru pentalan legend nih. Pentalan zona legend dari bagian donat. Ngumpul semua ke utara. Pindahnya ke tempat yang paling sepi. Paling sepi semua orang. Ini utaranya bakal chaos banget. Selatannya bakal kosong melompong. Betul. Kosong melompong arah selatannya. Waduh, ini benar-benar gila banget sih. Semua pindah posisi dan kali itu perhatikan ya, semua perlu rotasi dan ini bakal jadi penumpukan ekstrim di bagian-bagian utara dari circle pada kali ini. Tapping di luar serang Heaven X menuju ke arah lawannya. Footballis yang tapping SKS ya belum mengenai targetnya dan belum masuk damage ke arah lawan-lawannya. Oke, dan masih ada pergerakan juga dari ASL Leon yang ingin memotong rotasi dari tim Red Alien. Tapi kayaknya RA udah tahu jalur rotasi mana yang harus mereka pilih. Mereka bisa ambil jalur ke arah gerejanya Cumcar terlebih dahulu karena itu kosong tadi nggak ada orang, udah mulai ditinggalkan. Tapi 4AM sudah mulai bonyok. Ini sebenarnya momen yang kita tunggu ketika 4AM satu persatu player mereka udah mulai di take down oleh Secret Jin. Secret Jin juga sudah mendapatkan momen karena mereka sudah membuang 2 match pertama mereka dengan performa yang tidak terlalu bagus seperti 2 tim Indonesia juga. Tapi kita harus mengharapkan mereka bangkit. Namun RRQ salah satu wakil dari Southeast Asia dipulangkan ke arah lobby di menit ke-13. Iya, di awal-awal pakai RQ dipulangkan ke arah lobby setelah beberapa game yang cukup baik di game-game sebelumnya. Kita bakal lihat kali ini dari tim 4AM tampaknya juga ditekan cukup keras ya oleh tim KP. KP yang sudah 2 game masuk ke dalam top 3 kali bermain dan cukup agresif juga, bahkan memotong pergerakan tim 4AM di mana di belakangnya 4AM ada tim dari SEA yaitu tim Secret Jin. Cosmos dan kawan-kawan sudah mulai mengunci juga pergerakan dari tim 4AM dan ini chance mereka untuk coba menumbangkan sang nomor 1 di kasus sementara kali ini ya. Betul, sang poin tertinggi, boy ya. Intinya pemegang poin tertinggi dan free shoot dari Cosmos dapetin 1, confirm lagi menjadi sebuah kill. Langsung diamankan begitu saja, bahkan Sinhe pun diamankan sama Codename Power. Mereka tersandwich dan sepertinya 4AM hanya menyisakan 1 player terakhir mereka. Betul, tinggal Swan bertahan seorang diri, perlu ngepron, lempar smoke juga ke depan di mana Swan berusaha untuk memperlama hidup dia kali ini. Tapi dari tim TSJ kali ini nggak bisa nge-push ke arah 4AM. Dari KP juga nggak bisa nembak ke arah Swan sementara masih aman dan dari tim TSJ bakal tarik mundur setelah mengantongi total 3 kill di awal permain kali ini. Ya betul sekali, dan Zeus pun bakal perang dengan tim Navi di bagian bibir dari circle yang ketiga di mana Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, di mana Abeli pun diamankan headshot oleh seorang Meiku. Akan mendapatkan momen untuk melakukan push. Abeli langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, steal kill ternyata dari DA yang ada di belakangnya Zeus.
Betul, kita bakal dari Navi bakal maju ke bawah juga di mana mereka berada di high ground memiliki advantage sampai teman-teman ke arah Old Boy sangat perih. Hampir merupakan dia dan Ronin dari tim Zeus perlu melakukan smoke setup untuk coba menyelamatkan posisi dia. Yap, dan Meiko pun sudah bersembunyi di balik smoke. Dia bakal melakukan looting aja, mungkin pelurunya kurang atau ada yang bocor. Dia bakal menambah healing lagi yang dia punya, yang belum dia dapatkan juga. Dan DA juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ronin terjebak di bagian lower ground. Arlov mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Ini utaranya bakal chaos, benar-benar chaos. Iya, ini benar chaos banget. Kita bakal dari seorang tim DA bakal spray dan oleh seorang Old Boy, dan Zeus bakal menarik terlebih dahulu, tapi kali ini dari seorang Silas bakal tertumbangkan oleh Fabian yang berada tepat di belakang mereka. Tampaknya dari HBD Gaming tanpa ketahuan, tanpa terlihat langsung melempar bom juga, dan Void yang ke arah Fabian. Tepat di atas Fabian, cukup lama tidak menumbangkan dia di bagian bawah. Oke, Fabian masih cukup aman. Sejauh ini posisinya dia cukup dekat dengan salah satu player dari tim DA juga. Sementara Archer yang lainnya berhasil mendapatkan 2 player dari tim Navi. Poin yang begitu banyak walaupun mereka bermain hanya dengan 2 player dari awal, karena 1 player mereka sudah dipulangkan untuk early game yang dari awal tadi. Betul, awal kita bakal lihat juga dari tim Navi. Mereka memulai perawalan rotasi mereka menuju ke zona yang jaraknya 400 meter. Kita bakal pindah ke arah tim 4AM dan juga ada BTR yang join the fight, di mana Zuxi membuka jalan ke arah lower ground yang cukup berbahaya karena tepat di sebelahnya tim Awan kali ini. Luxi bakal menyusul juga menuju ke lower ground, tapi Microboy dan juga Ryzen terjepit oleh Footballers dan juga Awan kali ini, termasuk juga tim-tim lain yang berada di area ini. Man, this is not good buat BTR. Rotasi mereka benar-benar kepotong. Lihat ke sandwich sama 2 tim, ada Footballers, ada A1, depan mereka ada Svan dari 4AM juga bisa di HBD. Ini bahaya banget jalur rotasi dari Red Aliens. Ryzen tertinggal di arah belakang, terjebak, sementara Zuxi dan Luxi sudah mulai berdempetan. Ada Swan di sekitar mereka yang sudah mendapatkan high ground. Berbeda satu gundukan. Nades yang sudah mulai dimasak, tapi Zuxi terlebih dahulu melemparkan granat namun belum mendapatkan 1 orang dari tim 4AM yang tersisa. Hampir saja di take down, namun Luxi tertangkap dari arah yang lain. Ada A1 yang punya angle dari high ground belakang untuk mendapatkan backstep dari tim Red Aliens. Iya, kita bakal lihat juga dari seorang Zuxi pelan-pelan akan bertahan, tapi Ryzen akan ke take down, menyisakan 1 pemain dari tim BTR Red Aliens. Betul bertahan seorang diri. Zuxi perlu nge-revive temannya kalau memiliki kesempatannya, tapi kali ini dari seorang Svan bakal ngelok ke arah BTR, bakal mengunci BTR, tidak membiarkan BTR keluar dari lubang mereka. Betul, ini hanya tinggal 2 player BTR yang tempatnya agak aman ya, karena Ryzen juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada push position, Cariho berhasil mendapatkan 1 pemain terakhir dari tim ASL, langsung ditumbangkan begitu saja. Leon dipulangkan menuju ke arah lobby. Footballers mendapatkan 1 mangkok yang cukup nyaman, tapi berdempetan dan bertetanggaan dengan Red Aliens. Kita bakal lihat juga dari Aerolf Tempo. perang nih. Ya, ini Aerolf bakal perang dengan tim BB di mana BTR bakal masih bertahan juga menghadapi seorang Svan yang berada tepat di belakang mereka. Di dalam zona masih aman, tapi seberapa amannya itu pertanyaan gua, karena dari high ground ada Footballers juga A1 yang nembak ke arah BTR dan juga 4AM kali ini. Tapi harusnya ya posisinya Tachibana nih aman flow. Karena ketika spannya naik itu tercover sama Footballers, tercover juga sama A1. Jadi untuk sejauh ini posisi BTR di cover sama 2 tim yang ada di high ground belakang mereka. Span gak bakal berani maju ke arah BTR kecuali Span masih punya granat yang bisa menghancurkan 2 player dari Red Aliens. Kita bakal lihat sih kali ini apakah dari tim 4AM bisa perang dengan BTR, karena tampaknya dia nggak punya bom. Tampaknya dia bermain hanya dengan tembak-tembakan doang dan dia udah habisin semua utility dia. Iya, ini Span nggak bisa ke arah BTR, fix gak bakal bisa. Aero, udah bakal serang Aito-chan, nice. Keunggulan anggota, kita bakal dari Aero bisa makan keadaan menghadapi 2 anggota dari tim BB yang berada tepat depan mereka. Hazelnut lompat kiri, lompat kanan mencari posisi juga, belum bisa nembak juga, dan lemparan bom belum melontarkan ke arah lawannya, dan kita bakal lihat seorang Spaw. Tahan kali ini kelihatan. Enggak kelihatan. Tertangkap. Back fire sedikit ramah dari Hazelnut, bahkan ternyata Hazelnut berhasil diamankan juga. 2 player tumbang dari tim Aerolf, bahkan 3. Spaw berusaha untuk melakukan healing menuju ke arah Potato. Untungnya ritme, tempo push dari Bluebees juga tertahan karena mereka akan melakukan healing, akan melakukan revive, setup smoke terlebih dahulu. Kali ini bakal ada close combat kembali, masih tertahan dengan adanya broken wall di bagian luar. Hazelnut bertahan dan bersabar untuk berusaha untuk di-revive. 1 orang lagi bakal merangkak ke bagian belakang. Smoke sudah cukup tebal. Kali ini Spaw bakal menyelamatkan Renalde. Hazelnut dipulangkan menuju ke arah lobby. Potato bakal nge-flank menuju ke arah sebelah kanan. Luva punya angle menuju ke arah Potato, tapi sepertinya bakal dipush oleh seorang Divin. Mulai berseberangan, kali ini hanya terpisahkan dengan 1 rumah saja. Divin bakal fokus menuju ke arah sebelah kiri, tapi ada nades yang bakal dilemparkan menghentikan pergerakan dari seorang Divin. Akan ada jump shoot, belum ada ternyata, dan Renalde berhasil di-revive, berhasil melakukan healing kali ini. Divin close combat dan berhasil mendapatkan 1 orang. Spaw menumbangkan Divin kali ini. Ada 1 yang di trading, tapi sepertinya bakal ada 2 lawan 1. Close combat dan Iron Wolf berhasil bertahan. Bluebees dipulangkan menuju ke arah lobby, dan jalur rotasi dari Iron
Airwolf benar-benar terbuka. Betul, keputusan sangat baik dari tim Airwolf meratakan lawannya, membuat jalur yang sangat-sangat nyaman menuju ke arah zona. Tampaknya Awan bakal turun dari mobil, bakal spray down sama Footballist tampaknya. Footballist bakal meratakan for Angry Man juga kali ini. Dalam serta tembakan yang sangat baik. Dari BTR masih bertahan dengan 2 anggota mereka, Footballist di luar zona, BTR masih masuk dalam safe zone kali ini ya. Yes, Dua tim Indonesia top 8 kali ini. masih bertahan di top 8 dua tim Indonesia walaupun sama-sama pincang dengan 2 player mereka. Nate lagi bakal dilempar menuju ke arah ke arah loops. Tapi 2 player mereka masih bisa bertahan dalam satu shake kecil ini. Potato pun meledak, ternyata dipotong rotasinya oleh Navi. Ada Old Boy memotong rotasi dan akan terlihat sedang memegang Nate. Ada spray through the smoke, kali ini belum bisa mendapatkan satu pemain yang ada di balik smoke. Ada spray through the smoke lagi dan ternyata berhasil mendapatkan satu. Langsung di follow up begitu saja. Ada satu tabrakan mobil ke arah compound tersebut. Federal masih bersembunyi di bawah satu terpal ini. Belum ada commit push yang dilakukan oleh Kodena Power. Iya, kita bakal lihat ini dari beberapa tim yang bertahan. Cukup banyak yang pincang kali ini, termasuk dari tim BTR dan juga Airwolf dan juga tim Loops yang kali ini tinggal menyisakan satu pemain mereka yang masih aktif. KP dalam kondisi tidak terlalu baik juga karena terlalu dipotong oleh tim Nova di sisi belakang mereka. Navi udah masuk dalam zona, tapi Navi juga dalam cukup bonyok kondisinya kali ini. Dan dari tim KP akan coba nge-revive Rob Dini yang dalam posisi knock. Ya, akan dilempar beberapa utilities lagi menuju ke bagian bawah dari seng-sengan ini. Berhasil merevive, ternyata Golden sudah mulai memasak granatnya, tapi dia harus terbatas pergerakannya karena ada beberapa jerami yang menghambat pergerakan dia. Itu Reja bakal matang dan meletup. Goldennya di take down. Federal masih bisa bertahan. Rob ini masih berharap untuk bisa diselamatkan. Gonzo bakal melempar granat berikutnya menuju ke bagian sana, namun terlalu jauh dan terlalu besar tenaganya. Mengubah dengan bentuk FPP, Gonzo bakal nge-push ke bagian dalam. Kali ini apakah bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari tim Loops? Masih ada spray through the smoke dan Federal berada di tempat yang tidak diduga-duga. Betul banget, ini enak banget Federal, tapi berapa lama enaknya itu pertanyaan gua karena dari tim KP sedang melakukan revive. Lihat zona kemana ini ke arah Airwolf. Ini Airwolfnya chance sangat baik, tapi KP bakal ketembak nih, pelurunya Federal habis. Dia nggak bisa tembakan lagi dan dia akhirnya tertumbangkan, gak sempet nge-end orang yang dia kenok. BTR terselamatkan untuk waktu yang sedikit lebih lama. Betul. Wow, itu thank you banget buat Loops ya. Hampir tadi Netsy dilempar ke arah Red Aliens. Betul, tapi kita bakal apakah KP bakal galak juga terhadap BTR karena lempar molotov tepat di belakang Zuxi, bakal menghindar, terbakar, panas kali ini dan Zuxi bakal coba untuk kabur. Top 6 itu kedua perwakilan Indonesia kali ini. Betul, dan Zuxi sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setidaknya mereka bertahan hingga top 6. Luxi, last man standing dari Red Aliens, berada di arah lower ground. Seorang diri aja akan dipepet oleh 4 kuda putih yang datang dari arah high ground. Luxi, can he do this? Can he turn around the clutch? Kali ini kita bakal dapatkan dari KP, bakal ketinggalan oleh seorang Luxi yang tepat depan mereka. Oke, this is it. This is it. Clearing, tampaknya kita bakal ada seorang Luxi. Belum terlihat. Tapi terlihat top 5 untuk Airwolf, tapi BTR akan terhentikan di top 6. Ya, tapi nice try untuk BTR. Mereka berhasil bertahan di top 6. Point killnya juga ada tadi, kalau nggak salah 2 kill ya BTR. 2 kill masuk. 2 kill, setidaknya mereka mendapatkan poin-poin di match kali ini. Hanya tinggal Airwolf dengan 3 poin kill dan 2 player yang tersisa. Kodena Power sudah cukup bonyok karena 2 player mereka ter-take down. Satu di antara yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka ter-sandwich dari posisinya mereka saat ini. Para boy juga sudah mulai melakukan pergerakan. Gonzo sudah selesai. 2 player dari Kodena Power yang tersisa. Ini Airwolf, kalau nggak ketahuan bisa memiliki jumlah poin cukup gede. Karena yang tim lain lagi pada rusuh, dia tinggal menunggu doang nih. Tinggal menunggu hasil fight dari akhir dari tim-tim yang sedang berada di zona-zona akhir kali. Tapi Renale tampaknya ketangkap oleh seorang Order G. Renale posisi ketahuan akan dibakar. Tapi kita berharap kayaknya Airwolf dengan satu member tersisa tidak ketahuan oleh tim-tim lain. Ya, itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Kalau misalkan last man-nya Aero berusaha nyelamatin, itu malah jadi berbahaya. satu hal yang sangat berbahaya. Berbahaya banget. Ya kita doakan kali ini Airwolf bisa mendapatkan poin-poin Ya. tambahan dan Hashtag 4. top 4 untuk tim Airwolf. Limax dengan 4 kill mereka kantongi kali ini ya. Yes. Top 3! Top 3! Wow, nice Airwolf, let's go! Let's go, ini momen, tapi 4 player Nova udah mulai nge-split ke arah 4 titik yang berbeda. Gue jadi Airwolf, gue udah gak mempermasalahkan masuk chicken. Yang penting top 2 udah bagus lah. Ya, itu udah bagus banget. Top 2 bonus nih antara fightnya TSC dan juga tim Nova. Satu Dapet kena satu lagi tuh. 1-for-1 trading oleh kedua tim. Betul, ini biarkan aja TSJ dan juga Nova bonyok-bonyokan. Jimmy udah nggak bakal bisa tersentuh lagi kecuali ada usaha yang benar-benar kuat dari Nova untuk menyelamatkan Jimmy yang ada di balik traktor tadi. Oh, tapi zona ternyata pindah ke arah Nekat, tengah. diselamatin dong. Selamatin ini. Kalau gue jadi TSJ mending gue, dikempesin pun mereka hanya butuh bergerak sedikit ya ke dalam zona ya. Pertanyaan gue, Spahoff gimana cara masuk ke zona kali ini ya? Paling nggak kunci. dia bisa ngambil ke Kill. knock-end ke arah Cosmos atau ke arah Tukai. Harus commit spraynya di dalam satu klip itu. Spray, knock,
Langsung N. Satu klip itu harus dimanfaatin banget. Satu poin tambahan tuh berharga. Sangat berharga. Top 3 kayak gini berharga banget, men. Dapat satu lagi ternyata. Let's go Secret Jin. Hajar Novanya terlebih dahulu. Para boy sudah mulai merangkak, berusaha untuk diselamatkan, tapi ternyata King berhasil mendapatkan player Secret Jin yang lainnya. Lagi-lagi trading di antara dua tim ini. Betul, kita bakalan apakah dari seorang Nova King bisa lempar menumbuhkan lawannya karena bom dilontarkan juga karena lawannya. Ini kalau ada knock depannya seorang Spaoff, ini bisa dicuri kill ya? Bisa. Wait, dapat dua. Through the smoke. Dapat satu orang, ternyata Spaoff berhasil mencuri satu kill yang tadi diamankan oleh Nova, dan sekarang Spaoff akan melakukan healing. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? Dia ada di arah blue zone yang cepat. Betul, ini lumayan berat untuk seorang Spaoff, tapi dia bisa at least coba menahan lebih lama lagi dan mungkin mendapatkan 1 atau 2 kill tambahan itu udah bonus banget. Ya, harusnya bisa. Dan ini momen ketika mereka melakukan perang, ini akan dimanfaatkan oleh Spaoff untuk melakukan steal kill lagi. Harusnya dia bisa, tapi masalahnya ada satu angle yang dijaga sama last man stand, backline-nya Secret Jin. Betul, tampaknya ada Spaoff bakal tumbang tapi Nice try. 15 poin dikantongi oleh tim Aero of Limax. Ini sedikit menutup ya? Sedikit menutup. Game kedua mereka yang sedikit usun tadi ya? Butuh permainan atau placement Satu seperti ini lagi sekali lagi itu, untuk nambal yang sebelumnya. Itu nambal ya, belum bonus. Iya, betul. Kalau dia chicken plus let's say 8 kill, itu udah bonus. Itu udah bonus. Tidaknya nambal match sebelumnya lah. Tapi kali ini masih ada Nova dan juga Secret Jin yang bertarung, di mana Tukai tadi berhasil diamankan. 4 player dari Nova masih bertahan. GZ ada di sebelah kiri, sudah mulai terkontrol, hampir mendapatkan satu. GZ bakal mencoba untuk peruntungan berikutnya. Prone shoot. Bukan prone shoot, tapi ngepron untuk nutup angle shoot ternyata. Betul, kita bakal ada di tim Nova. Sudah sangat berani maju ke depan. Dapat satu. Yang sangat baik, Kang. Nice try. Dan lagi-lagi tim Regen China melakukan WWCD Nova XQF kedua kali hari ini ya? Ya, Kedua kali pada hari WWCD. back to back. Back to